Oke, tadi kita sampai di penelitian deskriptif, kita lanjutkan terkait langkah-langkah pokok. Yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Jadi contohnya kita mau mendapatkan komoditas unggulan di kecamatan tertentu. Jadi yang pertama kita harus mengumpulkan data. Datanya data apa? Data apakah itu primer atau sekunder? Cara pengumpulannya apa? Kita datangi langsung ke lokasi atau kita pelajari secara pustaka kalau jauh. Alat yang kita gunakan biasa kalau pergi ambil data di lapangan itu bawa apa? Kuesioner. Apa? Kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan. Oke. Bisa juga kita kalau tidak pergi ke sana, kita hanya sebar angket. Nanti kita kasih mereka isi sendiri. Kalau kuesioner kita harus pandu untuk jawab. Yang berikut, siapa sumber datanya? Nah, tadi disebutkan sumber datanya siapa? Kalau kita langsung ambil ke petani, apa namanya? Jenis datanya apa? Kalau langsung ketemu dengan responden, narasumber, itu jenis datanya apa? Data apa? Angelina Naimino, tadi apa datanya? Primer, Pak. Apa? Data primer. Data primer. Selain data primer, ada data apa? Ferdi Seran? Data sekunder. Data sekunder itu data seperti apa? Contohnya? Contoh data sekunder seperti apa, Ferdi Seran? Ferdi. Ya, Pak. Contoh data sekunder itu seperti apa? Seperti alat dan bahan. Alat dan bahan? Alat dan bahan apa, Ferdi? Data penduduk, Pak. Oh, data penduduk. Oke. Itu ambilnya di mana kalau data penduduk, Ferdi? Ambilnya di mana? Rumah petani, Pak. Oh, rumah petani data sekunder. Ada yang bisa bantu Ferdi? Jelaskan. Oke, silakan, Basilia. Matikan mikrofonnya, Ferdi. Data sekunder itu data yang diambil dari contohnya BPS atau jurnal atau daftar pustaka lainnya. Oke. Sudah mengerti, Ferdi? Sudah, Pak. Coba ulang. Data yang primer yang diambil itu di data BPS, jurnal, artikel. Oke. Silakan matikan mikrofonnya, Ferdi. Seperti berisik sekali di situ. Oke. Setelah itu kita kumpulkan data. Nah, siapa yang bertugas mengumpulkan data? Mungkin kalau kita sibuk, kita bisa minta tolong enumerator. Enumerator adalah orang yang melakukan enumerasi, pengumpulan data. Jadi kalau sibuk, kita bisa minta. Contohnya kayak survei-survei BPS, itu kan mereka menyewa mahasiswa, menyewa freelancer untuk bantu mengumpulkan data terkait survei-survei yang mereka lakukan. Nah, setelah data kita kumpulkan, ini kan kita merancang metode pendekatannya. Setelah itu kita lakukan kegiatan pengumpulan data. Setelah itu data itu kita tulis dalam bentuk laporan. Nah, nanti akan kalian pelajari tentang bagaimana pengolahan data dan lain-lain pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, contoh penelitian deskriptif itu contohnya seperti studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam bidang komputer tahun 2000. Jadi di tahun 2000 itu komputer masih merupakan sesuatu yang tidak umum. Sekarang saja yang sudah bisa dikatakan hampir semua orang punya smartphone dan sudah mengerti cara mengoperasikan komputer. Tapi tahun 2000 itu ketika saya baru kelas 4 SD itu kami melihat komputer sebagai sesuatu yang sangat canggih sehingga perlu diadakan studi mengenai kebutuhan. Tidak semua orang bisa mengoperasikan komputer.
Yang berikut survei mengenai pendapat umum mahasiswa untuk menilai sikap para mahasiswa terhadap rencana perubahan kurikulum. Nanti dia tanya, menurut adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa, apakah kurikulum itu perlu dirubah? Mereka setuju atau tidak? Sebelum sebuah keputusan atau kebijakan diambil, perlu dilakukan survei untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat atau konsumen. Oke, yang berikutnya, Ludovicus, tolong baca. Yang ketiga, penelitian perkembangan. Tujuan untuk menyelidiki pola dan peraturan pertumbuhan atau perubahan suatu objek atau gejala sebagai fungsi waktu. Ciri-ciri yang pertama, penelitian ini menuntut pengamatan yang berkelanjutan atau kontinu. Yang kedua, dapat dilakukan secara longitudinal atau fungsi waktu maupun cross-seksional. Oke, saya mau tanya ini, longitudinal dan cross-seksional. Juliana Bete. Juliana Bete, bisa dengar saya? Juliana Bete. Iya, Oke. Pak. Juliana, tolong, apa perbedaan longitudinal dan cross-section? Cross-seksional. Kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Silakan. Apa perbedaannya? Tidak tahu Juliana atau tidak ingat? Kalau begitu Mario Leopoldina dos Santos. Tolong bantu Juliana. Coba, ada yang bisa jelaskan perbedaan longitudinal dengan cross-seksional? Ada yang bisa bantu jelaskan? Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, Bazelia, silakan. Perbedaan antara longitudinal dengan cross-section. Kalau longitudinal itu contohnya kita bahas tentang produksi jagung. Itu komoditasnya boleh produksi jagung tapi tahunnya boleh angkat dari tahun yang berbeda. Contohnya 2002 sampai 2020. Sedangkan cross-section itu kita bisa ambil waktu yang sama, contohnya 2022, sedangkan komoditasnya boleh berbeda, seperti komoditas jagung, dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan terkait perbedaan longitudinal dengan cross-section? Longitudinal biasa disebut juga time series. Ada? Gadis Nahat. Ya, Pak. Tolong jelaskan perbedaan longitudinal dengan cross-section. Kalau longitudinal, penelitian yang membandingkan perubahan subjek. Penelitian setelah waktu tertentu. Yang kalau cross-section? Kalau cross-section, Contoh saja, contoh longitudinal. Contohnya bagaimana, gadis?
Coba diberikan contohnya supaya kami bisa paham. Atau ada yang lain yang bisa bantu gadis? Ada teman-teman yang bisa bantu gadis? Gadis, Yuliana, Yulianti tadi, mereka masih belum paham terkait longitudinal dan cross section. Ada? Florianus, coba. Saya mau dengan Florianus. Atau Maria Novita Enaha. Silakan Maria. Maria Novita Enaha. Maria Novita Enaha sudah bergabung dengan kita ya. Kalau tidak bergabung ya tidak usah masuk. Oke, Florianus, silakan. Perbedaan longitudinal dan cross section. Kalau longitudinal penelitian di mana peneliti berlanjut untuk periode yang lebih lama dengan pada suatu tahap dengan menggunakan sampel yang sama pada setiap tahun dengan tahun yang berbeda. Sedangkan Contoh? cross section Ada contohnya, Florianus? Akan lebih baik kalau dilengkapi dengan contoh. Oke, saya jelaskan. Tolong diperhatikan baik-baik, ini sudah berulang-ulang. Jadi, longitudinal atau fungsi waktu itu bisa disebut juga time series. Contohnya tadi seperti yang dijelaskan Bazelia. Kita mau penelitian tentang produksi jagung atau komoditi atau pertumbuhan penduduk. Jadi kita bisa amati ya jagung saja, produksi jagung dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Tiap tahun kan produksinya pasti berbeda, tergantung dengan cuaca, tergantung dengan luas lahan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau time cross section, itu kita bisa ukur produksi jagung per petani. Jadi Bapak A tapi di satu tahun yang sama atau satu satuan waktu yang sama. Jadi Bapak A di tahun 2000 contohnya, tak produksi jagung 3 ton, Bapak B 2,5 ton, Bapak C 100 ton, Bapak D 50 ton, dan lain-lain. Jadi perbedaannya di situ. Sedangkan kalau longitudinal ini di tahun 2000 gabungan dari Bapak A sampai Bapak D, kita tambah jadi total produksi di tahun 2000 ya sekian. Begitu. Sampai di sini bisa paham? Bagaimana bisa paham penjelasan saya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini langkah-langkah pokoknya, tolong Yuliana Bete baca, coba. 3. Penelitian perkembangan. Langkah-langkah pokok. Definisikan masalah dan rumuskan tujuan. Yang kedua, lakukan telah pustaka. Yang ketiga, rancang metode pendekatannya. Yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, evaluasi data. Yang keenam, susun laporan hasil evaluasi. Contoh penelitian perkembangan. Yang pertama, studi mengenai perkembangan tingkah laku anak umur 0 sampai 10 tahun. Yang kedua, studi mengenai pengaruh bantuan dana IDT pada peningkatan perekonomian pedesaan.
Yang ketiga, penelitian mengenai pengaruh kepesertaan program KB terhadap penekanan angka kematian. Oke. Jadi langkah-langkah pokok yang pertama kita seperti biasa definisikan masalah dan rumuskan tujuan. Masalahnya apa? Oh, kalau contohnya ini, studi mengenai perkembangan tingkah laku anak. Bagaimana tingkah laku anak umur 0 sampai 10 tahun? Tentunya akan berbeda anak yang 0 tahun dengan 10 tahun kan? Kalau tingkah lakunya sama berarti tidak ada masalah. Tapi karena dalam perkembangan akan ada perbedaan tingkah laku, akan ada perkembangan tingkah laku sehingga perlu diamati. Supaya juga treatment atau pendekatan pendidikan terhadap anak-anak itu berbeda. Kita memakai yang cocok, tidak bisa kita pakai cara mengajar mahasiswa dipakai untuk mengajar anak SD, itu tentu sangat berbeda. Setelah itu kita lakukan telaah pustaka. Telaah pustaka ini kita baca berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dan rumusan tujuan penelitian kita. Kita rancang metode pendekatannya tadi, mau seperti yang tadi. Kita mau data apa, bagaimana cara pengumpulannya, alat apa, siapa sumber datanya, siapa yang mengumpulkan data. Jadi itu rancangan metode pendekatannya seperti itu. Kumpulkan data. Nah, pengumpulan data kita bisa pakai wawancara, kita bisa pakai enquete, kita bisa pakai FGD, dan lain-lain. Setelah itu, data itu kita evaluasi. Apakah data ini sudah kredibel, sudah valid, sudah faktual. Setelah data itu kita rasa apa, kita buat laporan hasil evaluasi. Nah, ini contoh studi mengenai perkembangan. Jadi kita lihat perkembangan 0 tahun belum bisa berjalan, 1 tahun sudah bisa berjalan tapi berbicara masih belum lancar, 2 tahun sudah bisa berbicara, 3 tahun sudah bisa berlari, 4 tahun sudah bisa berkomunikasi dengan baik, 5 tahun sudah bisa masuk sekolah PAUD, bersosialisasi dengan anak yang seumur dia, 6 tahun, 7 tahun sudah bisa membaca, berhitung, 8 tahun, dan seterusnya sampai 10 tahun apa yang bisa anak-anak lakukan. Setelah itu kita melihat ada contohnya studi mengenai pengaruh bantuan dana. IDT ini Impres Desa Tertinggal. Dulu ada program Impres Instruksi Presiden terkait desa-desa tertinggal, sehingga diberikan dana untuk membantu peningkatan perekonomian pedesaan. Sekarang bukan IDT, sekarang apa? Dana desa ya. Jadi tiap desa itu dikasih dana, silakan kelola dengan bertanggung jawab untuk pengembangan desa. Nah, ada penelitian juga mengenai pengaruh kepesertaan program KB terhadap penekanan angka kematian. Nah, ini dulu ada program namanya Keluarga Berencana sampai sekarang juga. Jadi, kalau Keluarga Berencana itu apa programnya? Bentuknya bagaimana? Yulianti Nenotek. Yulianti. Yulianti Nenotek. Oh, Iya, Pak. coba jelaskan Pak. yang kamu tahu tentang program KB. Wah, program KB. Berarti kamu tidak ikuti dari tadi ya? Pak, jaringan di sini putus-putus, Pak. Kenapa tidak disambung? Coba. Kamu tahu program Keluarga Berencana tidak? Tahu program Keluarga Berencana atau tidak, Yulianti? Tidak tahu, Pak. Ada yang tahu program Keluarga Berencana? Oke, tolong jelaskan kepada Yulianti. Program keluarga berencana itu untuk mengurangi angka kelahiran. Contohnya 2 anak cukup. 2 anak cukup, ya. Sudah mengerti, Yulianti? Sudah, Pak. Oke. Coba diulang. Coba diulang, Yulianti. Yang kamu mengerti seperti apa?
Program KB itu seperti keluarga yang berencana anak cukup 2. Oh, anak cukup 2. Oke. Coba baca lanjut, Yulianti. 4 penelitian kasus dan penelitian lapangan. Tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Ciri-ciri: 1. Objek penelitian berupa unit sosial tertentu. 2. Sampel sedikit tetapi variabel pengamatan banyak. Ketiga, kesimpulannya terbatas pada unit sampel tertentu dan tidak dapat digeneralisasi pada tingkat populasinya atau cenderung subjektif. Oke, ini penelitian kasus. Jadi tadi kalian sudah ada tugas kan? Ada tugas tidak, Yulianti? Yulianti, tadi ada tugas atau tidak? Ada, Pak. Coba, apa tugasnya? Silakan mencari artikel jurnal yang berjenis penelitian historis, Pak. Oh, saya kira ada penelitian baru, histeris. Oke. Jadi nanti kalian cari juga yang ini. Kasus. Jadi penelitian kasus termasuk yang paling banyak di program studi agribisnis. Nanti silakan cari artikelnya yang sudah publis. Nah, tiap jenis penelitian satu. Penelitian kasus ini atau studi kasus atau field study, penelitian lapangan itu tujuannya untuk mempelajari secara intensif. Jadi kalau kita mau penelitian di desa A ya desa A, atau di kelompok tani A ya kelompok tani A saja. Tidak bisa keluar dari situ. Jadi intensif. Tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Unit sosial itu misalnya warga desa, dusun, kelompok tani, perusahaan, misalnya perusahaan tahu, dan lain-lain. Jadi itu ada individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Ciri-cirinya adalah objek penelitian berupa unit sosial tertentu, ya, ada mulai dari individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Sampel sedikit, tetapi variabel pengetahuan banyak. Jadi kita hanya meneliti tentang kelompok tani Oemanas. Nah, Oemanas ini ternyata ditanam tomat. Jadi kita penelitian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani tomat. Studi kasus pada kelompok tani Oemanas di Desa Nian, contohnya. Itu penelitian saya 2 tahun lalu. Jadi nanti bisa dipelajari. Kesimpulannya terbatas pada unit sampel tertentu, tidak apa jenis. Jadi yang berlaku di kelompok tani tersebut ya hanya bisa dipakai untuk menyimpulkan fenomena di kelompok tani tersebut, tidak bisa dipakai untuk petani tomat satu Indonesia, tidak. Jadi kesimpulannya terbatas. Desriana N.L. Fahik, tolong baca. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. Langkah-langkah pokok. 1. Rumusan tujuan yang akan dicapai. 2. Rancang metode pendekatannya. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, organisasikan data dan informasi menjadi sebuah rekonstruksi yang terpadu. Yang kelima, susun laporan dan diskusikan hasilnya. Oke. Contoh penelitian kasus dan penelitian lapangan. Lanjut. Yang pertama, studi lapangan. Lanjut. Studi lapangan mengenai kebudayaan petani nelayan di wilayah pesisir
Yang kedua, studi kasus mengenai kehidupan anak-anak jalanan di Kota Semarang. Yang ketiga, penelitian tentang tipologi pedagang kaki lima di seputar Simpang 5. Oke. Jadi langkah-langkah pokok nih pada umumnya sama dengan penelitian-penelitian historis, penelitian perkembangan, penelitian deskriptif. Tapi yang menjadi perbedaan kalian lihat di contohnya, studi lapangan mengenai kebudayaan petani nelayan di wilayah pesisir. Jadi yang kita boleh teliti hanya petani dan nelayan di wilayah pesisir. Kalau petani nelayan di dataran tinggi, dataran rendah tidak boleh, karena yang kita mau lihat hanya petani nelayan di wilayah pesisir. Studi kasus mengenai kehidupan anak-anak jalanan. Jadi kalau anak-anak yang tinggal di rumah tidak boleh. Anak-anak yang mendapat pendidikan baik, yang tinggal di rumah, punya keluarga yang baik, tidak boleh. Yang kita boleh hanya anak-anak jalan. Dan hanya yang ada di wilayah Kota Semarang. Jadi ini sangat dibatasi. Penelitian tentang tipologi pedagang kaki lima. Nah, yang kita boleh penelitian subjeknya ada pedagang kaki lima, dan mereka hanya beroperasi di seputaran Simpang 5. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, kalau dari tadi saya sudah ada 4 jenis penelitian. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke. Angela Fitriani Klau, tolong baca. Angela Fitriani Klau, tolong baca. Angela Fitriani Klau tidak ada? Ada atau tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, silakan baca. Jenis penelitian strategi dan metodenya. Penelitian korelasional. Ulang. Tujuan. Penelitian korelasional. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasional antara variabel-variabel penelitian. Ciri-ciri yang pertama, cocok digunakan jika variabel yang diteliti rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen atau tidak dapat dimanipulasi atau dikontrol. Yang kedua, memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistisnya. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah tarif atau tinggi rendahnya hubungan dan bukan ada atau tidaknya adanya saling hubungan secara kausal. Yang keempat, pola hubungan sering tidak menentu dan kabur. Kelima, sering memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih atau dipaksakan. Oke. Jadi penelitian lanjut ya. Yang keenam, dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Oke. Jadi penelitian korelasional ini korelasi, kata dasarnya relasi. Tapi ada berarti saling berrelasi. Relasi itu hubungan antara variabel-variabel penelitian. Apakah ada hubungannya antara ketinggian tempat dengan pertumbuhan tanaman tertentu, jumlah cahaya, pemberian pupuk, irigasi, perlakuan, penyemprotan, dan lain-lain. Kita lihat. Jadi penelitian ini cocok jika variabelnya diteliti rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen. Nanti akan ada perbedaan dengan penelitian eksperimental. Kalau eksperimental itu kita bisa atur. Contohnya, tanaman ini kalau diberi perlakuan pupuk sekian dosisnya berbeda-beda, mana yang lebih bagus pertumbuhannya, mana yang lebih produktif menghasilkan buah yang atau bulir yang lebih besar kalau padi. Nah, itu berbedanya. Kalau korelasional tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita kontrol. Bagaimana yang terjadi ya itu sudah.
Memungkinkan pengukuran beberapa variabel yang saling hubungannya secara serentak. Jadi beberapa variabel, ada variabel A misalnya jumlah pupuk, B ini jumlah air, C jumlah intensitas cahaya matahari, dan kita bisa ukur secara serentak sama-sama, tidak bisa kita pilih-pilih, mau hanya ukur pupuk, dosis pupuk saya tidak. Kalau eksperimen kita bisa taruh di tempat gelap yang tidak dapat sinar, tidak kasih air, hanya kasih pupuk bisa. Itu bedanya. Output dari penelitian ini adalah taraf tinggi rendahnya hubungan. Jadi kita lihat hubungannya kuat atau tidak. Oh, ternyata hubungannya lemah. Oh, berarti ada yang lebih variabel lain yang hubungannya lebih kuat dibandingkan variabel yang kita pilih. Pola hubungan saling tidak menentu, ya itu. Tidak menentu karena namanya tidak bisa kita kontrol, terjadi sesuai biasanya disebut alamiah. Sering memasukkan berbagai data tanpa pilih. Jadi datanya apa yang ada kita masukkan saja, tidak bisa kita pilih. Oh, ini data yang bagus, ini yang tidak bagus, tidak. Jadi terkadang penelitian-penelitian ini mendapatkan hasil hubungannya lemah. Ya mau tidak mau kita tetap laporkan karena datanya yang ada itu tidak dapat kita paksa, tidak dapat kita pilih. Dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Jadi misalnya pendapatan petani ditentukan oleh apa? Oh, luas lahan. Ya, secara hipotesis kalau semakin luas lahan berarti semakin banyak tanaman yang dapat ditanam, produksi semakin tinggi, bisa dijual dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Oh, adopsi teknologi pakai tepat dosis, tepat guna, tepat waktu dan lain-lain. Oke, tolong lanjut Angela. Tolong lanjut dibaca Angela Fitriani Klau. Jenis penelitian strategi dan metodenya. Penelitian korelasional, langkah-langkah pokok yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, lakukan telah pustaka. Yang ketiga, rancang cara pendekatannya. Yang keempat, kumpulkan data. Kelima, analisis data dan buat interpretasinya. Yang keenam, susun laporan. Contoh penelitian korelasional. Yang pertama, pelaksanaan administrasi pajak modern, pengaruhnya terhadap pendapatan pajak. Yang kedua, evaluasi audit internal, dampaknya terhadap efisiensi laporan keuangan. Yang ketiga, analisis sistem informasi pajak, dampaknya terhadap kinerja karyawan KPP. Ya. Jadi langkah-langkah pokok juga hampir sama, tapi ada yang namanya analisis data dan buat interpretasi. Jadi nanti analisis data itu bisa kita pakai korelasi, kita bisa pakai alat-alat analisis statistik, ekonometrik, alat analisis pemasaran, dan lain-lain. Setelah itu kita buat interpretasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil seperti ini. Adanya pengaruh, adanya hubungan, adanya dampak dari penerapan teknologi tepat guna, bidang pengairan terhadap produksi sayur, produksi padi di kelompok tani sekian, atau di desa ini, atau di lahan pertanian proyek ini, begitu. Oke, kita keluar dulu, nanti saya bagikan link lagi untuk kalian masuk ya. Ya, baik Pak.